Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan menampilkan tutorial menggunakan e-learning Universitas Pendidikan Mandalika. Dalam tutorial kali ini akan mempraktikkan beberapa cara untuk menggunakan e-learning. Antara lain, 1. Cara login untuk masuk ke dalam e-learning. 2. Cara menginput kode mata kuliah atau enroll mata kuliah oleh mahasiswa, serta 3. Panduan menginstal dan menggunakan e-learning pada HP. Lebih lanjut, saksikan video berikut. Tutorial pertama, cara login atau masuk ke dalam e-learning. Pertama-tama, pastikan komputer atau device telah terhubung dengan internet. Setelah itu, gunakan browser seperti Chrome, Mozilla, atau yang lainnya untuk membuka halaman website Undikma. Oke. Pastikan setelah membuka browser, ketikkan alamat pada bagian URL dengan mengisi alamat eundikma.ac.id. Setelah mengetik eundikma.ac.id pada halaman URL, setelah itu akan langsung dihadapkan kepada website e-learning Universitas Pendidikan Mandalika. Dalam website ini, setiap mahasiswa dapat mengakses e-learning pada tiap-tiap fakultas. E-learning untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi atau e-learning FIP, e-learning Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat atau disingkat dengan e-learning FIKKM. Selanjutnya, e-learning Fakultas Sains Teknik Terapan atau yang disingkat dengan e-learning FSTT, e-learning Fakultas Bahasa Manajemen dan Budaya disingkat dengan e-learning FBMB, dan terakhir e-learning Fakultas Kedokteran Hewan yang disingkat dengan e-learning FKH. Adik-adik mahasiswa, pastikan membuka e-learning fakultas masing-masing. Bagi mahasiswa fakultas FIP dapat membuka e-learning fakultas lalu pilih e-learning FIP. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengisikan username dan password pada menu login. Untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, pada menu e-learning fakultas silahkan pilih e-learning FIKKM dan sama akan dilanjutkan kepada e-learning fakultas FIKKM, dan mahasiswa silahkan mengisi username dan password untuk login ke dalam e-learning. Dan untuk mahasiswa fakultas FSTT, FBMB, dan FKH, langkahnya sama. Pilih e-learning fakultas, lalu pilih e-learning fakultas masing-masing. Contoh, e-learning FSTT. Nah, di pojok kanan atas, ketikkan username dan password untuk masuk ke dalam e-learning. Oke, pastikan tidak ada kesalahan dalam menginput username dan password. Jika masih terdapat kesalahan, pastikan input username dan password yang benar. Dan jika mahasiswa lupa
password dapat menghubungi admin atau operator di setiap fakultas. Oke, setelah berhasil login, pada pojok kanan atas terdapat nama mahasiswa. Untuk mengganti atau mengedit profil, dapat memilih preference, lalu edit profil. Nah, di sini mahasiswa dapat melakukan editing nama. Pastikan nama first name itu tidak ada kesalahan dan bisa juga mengisikan surname dengan nama panggilan. Setelah itu, scroll ke bawah, nanti mahasiswa dapat mengisikan profile picture atau user picture dengan cara pilih user picture, lalu pilih file. Setelah itu pilih upload file, choose file untuk langsung mencari file di drive mana yang disimpan di dalam komputer atau device. Setelah memilih file, lalu pilih open dan upload file. Oke, jika sudah berhasil mengupload, pilih update profil untuk mengupdate profil. Setelah mengedit profile, pada menu navigation yang terdapat di sebelah kanan, mahasiswa dapat mengklik site home untuk ke halaman utama, site pack, dan juga course. Nah, di course ini mahasiswa memilih fakultas, setelah itu memilih program studi yang diambil, setelah itu memilih semesternya, lalu memilih mata kuliah yang akan di-enroll. Pada menu navigasi sebelah kanan terdapat dashboard, site home, site pack, dan juga course. Nah, di dalam course mahasiswa memilih fakultas. Nah, langsung akan muncul di sebelah kiri fakultas. Setelah memilih fakultasnya, lalu memilih program studi. Selanjutnya memilih mata kuliah yang akan di-enroll. Untuk fakultas FIP dan FIKKM, pemilihan fakultas dan program studi bisa diakses melalui website masing-masing. Langkahnya sama seperti di awal, memilih fakultasnya lalu akan masuk ke dalam website e-learning fakultas. Oke, setelah menemukan mata kuliah, lalu pilih mata kuliah yang akan di-enroll. Contoh misalnya mata kuliah teori belajar, klik pada mata kuliah teori belajar. Nah, setelah itu nanti di dalam mata kuliah teori belajar akan ada isian dengan nama enrollment key. Nah, di situ mahasiswa mengisi kode mata kuliah yang telah diberikan oleh dosen. Isikan kodenya, pastikan kode yang diberikan dosen itu sudah benar, lalu klik Enroll Me untuk masuk ke dalam mata kuliah teori belajar. Nah, setelah berhasil Enroll Me, maka mahasiswa akan bisa masuk ke dalam mata kuliah teori belajar dan bisa mengikuti perkuliahan teori belajar selama 1 semester. Selanjutnya, langkah yang sama untuk mencari atau untuk masuk ke dalam mata kuliah. Tetap dengan memilih fakultas, lalu memilih program studi, dan juga memilih semester. Terakhir, mahasiswa memilih mata kuliah mana yang akan di-enroll. Nah, sebagai contoh lagi, misalnya di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Isikan enrollment key, setelah itu akan masuk ke dalam mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang sudah di-enroll itu akan ada di menu navigasi sebelah kanan dengan tulisan My Course. Nah, di situ adalah semua mata kuliah yang sudah berhasil di-enroll atau yang sudah berhasil diikuti pada semester ini. Di samping itu, untuk melihat mata kuliah yang sudah di-enroll, mahasiswa juga dapat mengklik dashboard dan di sana ada
recently accessed course. Nah, di situ juga terlihat mata kuliah yang sudah berhasil atau yang diambil di semester ini. Selanjutnya, untuk keluar dari akun e-learning, mahasiswa pilih nama di paling kanan atas, itu terdapat ada segitiga kecil, klik lalu pilih logout untuk keluar dari e-learning. Selanjutnya, tutorial untuk panduan menginstal serta menggunakan HP di video berikutnya. Nah, selain digunakan di website, e-learning ini juga dapat digunakan di mobile phone atau HP masing-masing mahasiswa. Langkah-langkahnya adalah: pertama, pastikan tentu saja kuota internetnya sudah ada. Setelah itu, untuk aplikasi Android, buka Play Store. Setelah itu, pilih aplikasi di pencarian dengan nama Moodle. Oke, setelah berhasil menemukan aplikasi Moodle identik dengan tanda M yang ada topi, klik untuk menginstal. Aplikasi Moodle ini juga dapat digunakan di HP. Jadi mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan di HP masing-masing. Tidak hanya digunakan di website, juga dapat mengikuti perkuliahan di HP. Setelah berhasil menginstal Moodle, setelah itu klik buka untuk masuk ke dalam aplikasi Moodle. Setelah itu akan muncul tampilan Welcome to the Moodle application. Pilih I'm a learner, lalu masukkan alamat situs. Untuk situs, lihat pada gambar berikut. Pastikan situs yang dimasukkan benar. Setelah berhasil memasukkan alamat situs, akan muncul tampilan media pembelajaran online Universitas Pendidikan Mandalika. Itu berarti mahasiswa telah masuk ke dalam situs e-learning Undikma. Selanjutnya, isikan nama pengguna dan passwordnya. Untuk nama pengguna dan password itu sama dengan pengguna dan password untuk login e-learning di halaman website. Nah, setelah itu akan muncul tampilan beranda situs, dashboard, dan lain sebagainya. Di dalam beranda situs itu langsung juga akan terisi mata kuliah yang sudah di-enroll sebelumnya di website. Mahasiswa mengklik mata kuliah yang akan dipelajari dan bisa mengikuti perkuliahan online dengan lancar. Sekian tutorial cara mengoperasikan e-learning untuk HP dengan sistem Android. Sedangkan untuk sistem iOS dapat mengunduh Moodle melalui aplikasi store milik iOS. Untuk modul panduan dapat diunduh di halaman dashboard dengan memilih panduan mahasiswa. Sekian tutorial cara mengoperasikan e-learning. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.